Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, ada bapaknya enggak ya? Mas-mas nih ya. Oh, ada bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu, ya. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Islamic Center ya, Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pertama sekali pantas dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada sore yang cerah ini, pada hari yang kedua ya, kita melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun ini, yang insya Allah sore ini terang ya, cerah gitu, tidak hujan seperti kemarin ya. Kemarin hujan deras, dan alhamdulillah juga saya bisa datang ya, memenuhi undangan untuk memberikan ya, pengajian ya, jelang buka puasa. Dan seperti yang disampaikan tadi, saya mengambil tema kesetaraan laki-laki dan perempuan ya, dalam Islam. Karena dalam Al-Quran ya, ada beberapa ayat ya, yang barangkali di antara jamaah sekalian itu sudah pernah melewati atau membaca satu ayatnya yang panjang ya, kalau ditulis dalam Al-Quran itu sampai 6 baris atau hampir setengah halaman Al-Quran, itu satu ayat. Kalau pernah khatam berarti sudah pernah membaca ya. Kalau belum pernah khatam ya belum pernah membaca, atau sampai juz yang ke 25 itu barangkali sudah pernah membaca, atau pernah membaca tapi lupa ya. Karena kalau baru khatam satu kali itu nama-nama surat ya, atau juz dalam Al-Quran itu barangkali belum hafal. Tapi kalau sering khatam itu sampai kepada penempatan ya, juz, penempatan surat-surat itu akan hafal ya, dengan sendirinya. Dalam Al-Quran tersebut dalam surat Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 35. Nah, ya. Yang surat Al-Ahzab ini tadi saya sampaikan panjang ya. Intinya ya, ini saya sebutkan intinya dulu ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya ini ya, tidak membedakan makhluknya ya, makhluk manusia ya, yang berjenis laki-laki maupun perempuan, sehingga kalau ada sementara aktivis ya, yang mengatakan atau orientalis mengatakan bahwa Islam itu apa ya, tidak responsif gender, Islam itu memarginalisasikan kaum perempuan, itu berarti
tidak memahami apalagi mendalami isi kandungan Al-Quran. Baik untuk menyingkat waktu karena waktunya cuma setengah jam kurang hanya sampai maghrib tentunya ya, karena namanya pengajian menjelang buka sambil menunggu daripada ngabuburit yang nggak jelas yang nggak jelas arahnya, maka mendengarkan pengajian ini kita dapat pahala yang berlipat ganda khususnya pada bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini satu ayat ya. Pernah membaca ayat ini? Mbak-mbak ini? Pernah ya? Iya. Kalau pernah khatam pernah ya. Mas-mas ini saya husnudzon ya, pasti pernah membaca. Sebagian tapi mungkin ya. Nah, tadi kalau disimak ya, kalau kita menyimak, panjenengan menyimak ya. Bunyi ayat itu terdiri dari in-at. Itu artinya apa? Artinya bahwa ayat ini ditujukan untuk hamba-hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau mau menghitung tadi, saya kira nggak ada yang menghitung ya. Mungkin kalau dari awal disuruh menghitung baru menghitung, tapi karena tadi tidak menghitung ya saya sampaikan saja bahwa bunyi in dan at tadi sampai 10 kali ya, 10 kali. Jadi in nyat 10, at 10. Nah, berarti ayat ini ditujukan untuk kaum laki-laki maupun perempuan. Pada bunyi terakhir dari ayat ini ya, ini keindahan bahasa Allah ya, bahasa Al-Quran ya. Itu janji Allah itu di belakang ya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada mereka siapa? Ya sebelumnya ini in-at tadi ya, menjanjikan akan memberikan maghfirah, ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang besar. Siapa mereka? Nah, mereka itu insya Allah termasuk kita ya. Mereka itu bukan orang yang di luar kita. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu kalau mereka itu kita nggak katut ya, nggak terlibat begitu. Tapi termasuk kita ini mereka itu. Nah, insya Allah. Siapa itu? Ada 10 ya, kriteria orang yang akan menerima ampunan dan pahala yang besar. Terus dengan sendirinya kalau dosa-dosa manusia sudah terampuni, apalagi ditambah pahala yang banyak, insya Allah besok di akhirat
ya pastinya masuk surga, kan begitu. Karena dosa sudah nggak ada, dapat ampunan, apalagi pahalanya banyak. Nah, maka kalau kita besok menginginkan surga, ya ini bagi yang percaya ya, bagi yang yakin kalau besok itu ada surga dan neraka gitu. Karena memang sebagian manusia ada yang tidak percaya gitu. Siapa 10 itu? Ya, kriteria itu apa saja? Pertama, ya, innal muslimin wa muslimat, orang Islam. Ya, karena waktunya hanya 20 menit lagi, jadi ini saya nggak bisa menjelaskan rinci ya. Pokoknya 10 itu nanti saya sebut gitu. Ya, tapi rinciannya mungkin karena saya ada 2 kali ya Mbak Nji. 2 kali pertemuan Selasa yang akan datang, mungkin kalau nggak selesai kita lanjut yang akan datangnya. Pertama, orang Islam. Tetapi Islam yang bukan hanya Islam KTP ya. Bukan hanya Islam pengakuan ya. Islam yang betul-betul ya, menjalani ya, syariat ajaran Islam ya, khususnya ibadah harian, sholat ya, itu merupakan identitas kaum muslimin adalah sholat. Nah, kalau bulan Ramadan ya kewajiban berpuasa. Nah, kalau yang zakat lalu haji ya, kalau syahadat jelas ya, tiap hari kan kita baca syahadat kan, berapa kali syahadat kita baca ya, tentunya sebanyak kita duduk tasyahud ya, duduk at-tahiyat itu loh, kan ada asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Nah, innal muslimin, orang Islam ya, Islam yang betul-betul menjalankan. Besok itu di alam kubur ya, kalau orang sudah meninggal ya, kerandanya diangkat ya, nggak mungkin ya nanti dulu, jangan dibawa ke kuburan dulu. Ada apa? KTP-nya ketinggalan gitu. Kan nggak ada ya. Kalau mau naik pesawat, naik kereta api saja kan kalau KTP ketinggalan nggak bisa berangkat. Ya, tapi kalau mau apa sowan Allah ya, itu tidak perlu KTP kan. KTP hanya berlaku di dunia. Tapi kalau ada apa ya info, nah, entah benar atau enggak ya, data di KTP, data agama mau dihapus, itu ya berarti komunis mau muncul kan begitu ya. Ini yang kedua, al mukminin wal mukminat, orang yang beriman. Iman itu sudah biasa diucapkan oleh selain Islam, itu sudah biasa ya. Nah, kita juga beriman begitu. Tapi iman kita harus berbeda, karena iman kita iman dalam Islam. Berbicara tentang iman itu memang juga banyak ya bahannya itu sebetulnya. Tetapi yang jelas iman tidak hanya dengan lisan, tidak hanya dengan hati ya. Ada tiga apa ya syarat orang beriman. Tasdiqun bil jinan ya, yakin di hati bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada gitu. Nah, akhirat itu ada. Nah, itu kita yakin, itu di hati itu betul-betul yakin. Kemudian cocok dengan lesannya ya, kita baca asyhadu alla ilaha illallah, itu betul-betul antara lesan dengan hati itu sesuai. Tidak hanya dua ini, tapi juga dijalankan ya, dibuktikan dengan arkan ya, dengan anggota badan kalau itu memang membutuhkannya. Seperti sholat itu kan merupakan manifestasi dari iman dan Islam. Tetapi kalau puasa itu memang nggak kelihatan ya. Orang mau pamer puasa itu apa yang dipamerkan? Ngantuk. Ngapain kok ngantuk puasa ya? Iya, aku puasa. Enggak puasa saja ngantuk bisa kok. Tapi kalau sholat kelihatan ya,
Nah, ini jadi ada ibadah-ibadah yang memang bisa dilihat, ada yang enggak. Jadi puasa itu ibadah yang tidak bisa terlihat, ya. Yang bisa melihat hanya Allah dan diri kita sendiri. Yang ketiga, al-qanitina wal qanitat. Apa Mbak al-qanitin? Orang yang selalu patuh dan taat, tentunya taat pada peraturan, taat pada perintah-perintah Allah. Kalau sebagai seorang istri, ya dinamakan al-qanitat, itu istri yang solihah. Yang keempat, as-shadiqin was-shadiqat, orang yang selalu benar, jujur, benar dalam perkataan, benar dalam sikap. Kemudian yang kalau sudah itu saya tidak ingat-ingat, soalnya Al-Qurannya nggak ada nomor. Ya. Berapa Mbak? Muslim, mukmin, qanitin, orang yang jujur. Yang kelima, orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu kasihan Allah. Sabar itu memang sebuah teori yang gampang diucapkan, tapi memang untuk prakteknya itu kadang ya katanya sulit begitu. Sebetulnya bisa ya orang yang sabar itu, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini merupakan bulan penggemblengan, bulan pelatihan, ya, untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu, emosi kita. Nah, jadi menjadi orang yang sabar. Insya Allah kita bisa. 5 sudah kecekel. Kecekel itu bahasa Jawa nggih. Apa? Kepegang. Aku 5 udah itu. Nah, kita dengarkan yang 5 lagi. Apakah benar nanti yang 5 itu kita punya gitu. Yang keenam, al-khasyi'ina wal khasyi'at, orang yang bisa dan mampu bersikap khusyuk. Biasanya khusyuk itu mesti bayangan kita khusyuk dalam sholat. Memang orang yang bisa khusyuk dalam sholat, ya memang ada yang mengeluh, ya, Bu, aku kok nggak bisa khusyuk ya sholat saya itu gitu. Memang namanya sholat khusyuk itu harus diperjuangkan, harus diusahakan sejak sebelum takbiratul ihram. Nah, mengenai sholat khusyuk ada penjelasan sendiri. Nanti kalau saya berhenti di situ tentang sholat khusyuk, rampung sih 10. Memang ini harusnya 1 jam lebih ini ya. Nah, tetapi selain khusyuk dalam sholat, bisa atau ada ya istilah khusyuk di luar sholat. Nah, khusyuk di luar sholat itu artinya tawadhu, tawadhu, ya, rendah hati, nggak suka pamer, nggak sombong, nggak sok-sokan gitu. Ini orang yang khusyuknya. Nah, orang yang selalu menunduk begitu, tapi menunduk dalam arti menunduk rendah hati. Yang ketujuh, al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang suka bersedekah. Nah, ya tentunya sedekah itu sesuai kemampuan. Sedekah, ya. Kalau mampu zakat. Nah, zakat itu setahun sekali kalau sudah sesuai nisab. Ya, itu. Yang ke-8, was-shaimina was-shaimat. Nah, ini yang sekarang kita jalankan, Yang sekarang sedang kita amalkan, yaitu orang yang sedang berpuasa, orang yang berpuasa. Kalau laki-laki as-shaim, as-shaimun, nek banyak as-shaimin, as-shaimun, kalau banyak jamak. Tapi kalau perempuan
shaimah. Jadi kalau dia misalnya mbak-mbak ini diajak menggunjing temannya, ya ghibah, ngerasani, ya mengumpat, kita bilang ini shaimah. Wah, aku sedang puasa. Maka semuanya ini shaimah ini sekarang ini insyaallah nggih. Maka kalau yang punya nama shaimah nek ra poso kebangetan kan gitu. Nggih. Tahu nggak dia kalau shaimah itu artinya orang yang berpuasa? Mungkin ya tahu juga ya. Shaimin wa shaimat ya. Insyaallah kita akan yang berpuasa ini akan mendapatkan pahala dan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan puasa saya kira nanti banyak penjenengan dapatkan dari berbagai narasumber kan begitu ya, puasa itu. Nah, saya nggak akan lagi. Yang ke-9, wal hafidhina furujahum wal hafidhot. Nah ini yang paling nggih, memang kebutuhan manusia ini kalau yang sudah menikah terutama ya. Orang yang bisa menjaga diri, ya, menjaga kehormatan diri. Memang asli farji atau furuj itu nyun sewu ya, kemaluan begitu. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Farji. Maka di sini diistilahkan yang agak halus, orang yang tidak pernah berbuat zina, gitu aja enak ya. Kalau menjaga diri dari kemaluan ini kita ya toh kasar gitu ya. Tapi kalau orang menjaga diri jangan sampai dekat-dekat dengan zina, ya. Nah, maka kalau pacaran ya ini, pacaran itu sebetulnya boleh nggak ya? Wah nanti ini yang benar mbak. Ya. Tapi kalau ta'aruf itu boleh ya, ta'aruf. Ya nanti itu ada pembicaraan sendiri ya. Nah, tapi yang jelas di sini dalam Al-Qur'an ya, itu firman Allah itu la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Bagi orang yang logikanya benar, ya, logikanya benar gitu. Itu kan pasti baru saja dekat-dekat saja kan dah nggak boleh, apalagi iya berzinanya. Tapi kalau orang yang mau balik kata itu begini ya, yang nggak boleh kan deket-deket. Nah ya toh, kalau yang zinanya kan ndak ada itu larangan, memang ndak ada ya. Jangan lata zina itu nggak ada, tapi jangan dekat-dekat. Maka ya, kalau kita ingin ya, menjadi muslim mukmin yang taat kepada Allah ya, mari kita jaga ya, kendalikan ya, keinginan-keinginan nafsu syahwat ya, yang memang kadang-kadang ya muncul ya pada diri manusia. Nah, maka di sini yang ke-9 orang yang bisa menjaga perwiranya, waroahnya, ya, akhlaknya. Nah, jangan sampai berbuat zina. Tetapi sekarang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak dan mas-mas ya, itu malah remaja-remaji yang umurnya di bawah anda-anda ini malahan. Karena apa? Belum dewasa secara mental, ya, hanya tiru-tiru karena sekarang media sosial itu luar biasa, ya, gampang sekali mengakses, sekali pencet sudah nongol gambarnya. Waduh, ya, ini kalau mau dicari salahnya itu siapa ya yang salah? HP-nya yang salah. Itu. Kalau yang nggak seneng HP-nya laki HP. Ya. Nah, sekarang itu semenjak ada HP itu anak-anak donakal ini, banyak remaja putri yang sudah
menopo hamil sebelum menikah itu gara-gara HP. Kalau kita yang berpikir sehat, tentunya kita tidak menyalahkan HP, karena HP merupakan alat, merupakan media untuk berkomunikasi, ya, saling memberikan informasi. Nah, saya sampai ke sini itu kan gara-gara HP juga kan, ya Mbak? Saya sampai ke sini gara-gara HP tuh. Iya, di SMS saja sampai sini. Nggak usah kayak dulu harus pakai surat, didatangi, disowani, enggak. SMS loh. Kalau yang masuk dalam grup WA ya harus pakai WA misalnya. Nah itu, jadi kita monggo yang insya Allah ya kita bisa menjaga diri, bisa menjaga diri jangan berbuat zina. Yang terakhir, yang ke-10, adzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang yang membiasakan diri dengan selalu menyebut nama Allah dalam berbagai situasi, ya, sesuai dengan situasinya. Ya, misalnya kita kaget, apa yang kita sebut? Astagfirullah. Ya. Jangan diganti astaga naga gitu. Itu anak-anak itu kaget astaga. Kita orang Islam, ya. Kita perlihatkan identitas muslim kita, ya, dengan lafal-lafal kalimah-kalimah thayyibah. Ya, enggak usah malu dikatakan wah fanatik. Enggak, fanatik itu enggak gitu. Fanatik yang positif bagus. Ya. Fanatik terhadap agama itu bagus. Kalau fanatik terhadap kesukuan itu yang tidak bagus. Tapi kepada agama kita harus fanatik. Ya. Nah, astagfirullah, ya, mboten kok astaga. Ya Allah diganti ya amplop. Itu ada itu anak-anak muda, Masya Allah ya. Mari kita biasakan untuk berzikir. Ya, zikir itu ada 3 macam, ya. Zikir dengan hati, ya, dengan pikiran, dengan lisan. Nah, dengan hati kita selalu ingat kepada Allah, dengan pikiran juga kemana-mana. Kita yakin kita dalam pengawasan Allah. Ya, itu. Kalau enggak yakin begitu, ya maka akan berbuat yang nyeleweng dan sebagainya, berbuat maksiat itu akan gampang sekali. Kalau orang, ya, itu jarang, ya, berzikir pada Allah, ya, akan berbuat dosa. Astagfirullah, subhanallah. Kalau kita gembira, alhamdulillah. Ya, ada orang yang bergembira malah ucapannya itu malah aneh-aneh itu loh. Ya. Anaknya lulus ujian, malah gile ya anak saya lulus ujian katanya. Loh, anaknya lulus ujian kok dibilang gila itu loh. Ya. Kalau orang Islam yang benar kan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu bisa menyelamatkan lesan dari ucapan yang lain yang negatif, yang kebablasan, ya, bisa terkendali, ya. Jadi supaya tidak sombong, ya, kepada misalnya anak kita, adik kita, saudara kita, ya, dapat kebahagiaan, ya, kita ikut bahagia, ya, alhamdulillah. Itu. Nah, itulah, ya, 10. Ingat ya, karena masa-masa usia-usia begini, usia mahasiswa itu kan memang masih jos, ya, daya ingatannya. Jadi tidak usah dicatat saja, 10 itu sudah masih jos, ya. Tapi kalau seperti saya, kalau nggak ada catatan tuh bisa lupa, ya. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa ya dulu. Ya alhamdulillah baca 2 kali ingat kan gitu. Nah, 10 itu dijanjikan Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajron azima, ya. Nanti kalau tadarus monggo disempatkan membuka, ya. Allah menjanjikan, kalau Allah berjanji la tuhliful mi'ad, ya. Itu doa sesudah azan gimana? Yang terakhir itu, innaka la tuhliful mi'ad. Sungguh kamu ya Allah tidak akan, ya, mengingkari janji.
Kalau kita yakin kepada Al-Quran, kepada Allah, pasti kita juga meyakini firman-firmannya, ya, termasuk firman dalam surat Al-Ahzab 35 ini, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pengampunan, ya, dan pahala yang banyak, mari, ya, kita insya Allah juga sudah, ya, 10 ini kita ada semua, ya, ada insya Allah. Nah, yang penting bukan ada atau belumnya, tetapi bagaimana menjaga, ya, istiqomahnya gitu, menjaga stabilitasnya, stabil, ya, istiqomah, rutin ajak begitu, ya, tidak kadang-kadang misalnya begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, 30 menit persis saya berbicara. Mudah-mudahan ini bukan informasi baru saya kira, karena kan ini dalam Al-Quran, ya, hanya mengingatkan. Karena yang namanya tausiyah itu ada 2 macam, ya. Satu, memberi ilmu tausiyah, ya. Yang kedua, mengingatkan yang lupa. Kalau Anda sudah tahu, saya ingatkan. Kalau Anda belum tahu, menjadi tak tahu, ya. Demikian, ada kurang, kalau lebih insya Allah enggak, ya, cuma kurang itu, ya, kurang dan khilaf kata-kata saya harap dimaafkan begitu, ya. Maklum saya sudah menginjak lansia. Ya, kalau udah 60 itu kan lansia, ya. Nah, ini seumur anak saya semua ini. Ada yang anak barep, ada anak yang kedua, ketiga ada. Bahkan ada anak yang ragil, anak ragil saya sudah selesai, Mbak. Ya. Anak ragil saya yang kelima sekarang sedang tugas di Kalimantan. Ya, ini badan saya agak kurus ini karena mikirin anak yang ada di pedalaman sana, ya. Soalnya cewek, ya, cewek itu mikirnya beda, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Paling tidak, ya, pengetahuan, ya, dan menjaga rutinitas apa yang sudah kita lakukan, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.